Oke teman-teman, jadi dalam hal pemasangan judul, deskripsi, dan tag atau pemasangan SEO di tanggal 5 Januari tahun 2022 sekarang ada perubahan teman-teman. Nah, apa perubahannya? Perubahannya yaitu pemasangan judul 70% sangat diperlukan dalam hal pemasangan kata kunci. Dikarenakan pemasangan kata kunci itu sangat diperlukan untuk perekomendasian video kita ya. Nah, selanjutnya pemasangan deskripsi. Pemasangan deskripsi ini 30% sangat diperlukan dalam hal pemasangan kata kunci. Selanjutnya pemasangan tag. Nah, pemasangan tag ini hanya 10% saja untuk berpengaruhnya untuk pemasangan kata kunci ya. Nah, jadi dalam hal pemasangan judul dan deskripsi ini sangat perlu kita perbaiki teman-teman. Dan pemasangan tag tidak perlu diperbaiki, tapi tetap aja pasang ya teman-teman, dikarenakan ada pengaruhnya juga sebesar 10%. Dan tag ini juga bisa membantu ejaan yang salah ya. Contohnya kalian itu membuat judul cara menambah subrek misalkan ya, kan seharusnya subscribe, jadi gitu ya, cara menambah subscribe ya, seharusnya gitu. Atau kalian tuh membuat judul cara membuat playlist, kan seharusnya nggak pakai spasi ya, ini kan pakai spasi, seharusnya gini, cara membuat playlist ya, kan gitu, seharusnya nggak pakai spasi ya. Dan jika teman-teman itu masih bingung juga ya dalam hal pemasangan judul, deskripsi, dan tag ini, langsung saja kita praktekin ya. Nah, saya praktekin yang pertama, judul, pemasangan judul. Nah, saya contohkan, teman-teman bisa perhatikan gambar di samping saya ya. Nah, saya memasang kata kunci di bagian depan ya. Kenapa? Karena kalau kata kunci disimpan di paling depan, memudahkan pihak YouTube untuk perekomendasian video kita ya. Dan jika teman-teman masih bingung juga, masih nyasar juga, langsung saja kita coba masuk ke aplikasi YouTube ya teman-teman. Selanjutnya cari kata kunci yang saya pakai ini ya. Saya contohkan komunitas YouTube. Nah, kan muncul ya kata kunci yang saya pakai ini. Lalu kalau dan buat teman-teman juga, kalau sudah ada kata kuncinya seperti itu di pencarian penelusuran YouTube, teman-teman itu tinggal pakai saja ya kata kuncinya itu ya di penelusuran YouTube itu. Misalkan teman-teman itu mencari kata kunci memancing, misalkan mancing di sungai ya. Nah, kalau sudah ada kan di sana akan ada ya kata kuncinya itu, teman-teman itu tinggal pasang, lalu tambah kata-kata yang menarik ya, untuk menarik minat penonton ya. Saya contohkan mancing di sungai dapat ikan predator misalkan ya. Oke, selanjutnya pemasangan deskripsi ya. Nah, pemasangan deskripsi ini tidak jauh beda dengan pemasangan judul, karena harus memasang kata kuncinya juga di bagian depan ya. Teman-teman bisa perhatikan gambar di samping saya ya. Nah, saya contohkan itu seperti itu ya. Nah, saya itu memasang kata kuncinya itu terlebih dahulu, lalu sambung dengan kata-kata ya untuk pembuatan deskripsinya ya. Dan deskripsinya itu tidak perlu panjang lebar ya, cukup 2 atau 3 paragraf saja ya, itu juga sudah cukup ya. Dan buat teman-teman nih, saya contohkan, misalkan teman-teman itu kontennya itu tentang mancing ya, misalkan mancing di sungai. Teman-teman itu cari kata kunci mancing di sungai, misalkan mancing di sungai mendapatkan ikan predator yang tidak disangka-sangka, untuk untuk umpannya itu menggunakan cacing misalkan, dan seterusnya ya, ke bawah, jangan terlalu panjang lah ya. Dan bagian yang kedua yaitu mancing di sungai ini sangat mengasihkan karena saya sangat hoki sekali ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu pemasangan tag ya. Nah, pemasangan tag ini tuh seperti biasa saja ya teman-teman. Kalian itu cari kata kunci di penelusuran YouTube, kalau sudah nemu kalian pasang di kolom tag ya, tidak ada yang perlu diubah.
Tapi jika ada teman-teman yang belum paham pemasangan tag ini, saya contohkan nih. Kalian itu masuk ke aplikasi YouTube, lalu cari kata kunci di penelusuran YouTube. Misalkan mau cari kata kunci tentang mancing nih, mancing di sungai misalkan. Nah, kalau sudah ada ya, di bawahnya itu pasti ada ya, jangan langsung pencarian tapi spasi dulu. Nah, bakal ada. Nah, kalau ada, teman-teman itu tinggal pasang di kolom tag ya kalau sudah ada kata kuncinya. Nah, cara misahin kata kunci dengan kata kunci lainnya yaitu dengan koma ya. Misalkan mancing di sungai, langsung koma, jangan spasi dulu tapi koma ya, langsung saja. Nah, nanti juga akan terpisah sendiri ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita buktikan ya. Kita cari channel saya yang memasang kata kunci komunitas YouTube ya, yang tadi. Nah, kita masuk ke aplikasi YouTube. Kita masuk. Selanjutnya kita cari kata kunci yang saya pakai tadi ya, komunitas YouTube. Kita cari komunitas YouTube. Nah, lalu kita cari ya teman-teman. Nah, kan ada ya teman-teman. Meskipun channel saya belum terlalu berkembang, tapi menggunakan kata kunci komunitas YouTube pasti ada di penelusuran perekomendasian YouTube ya. Nah, itu dia ya manfaat dari pemasangan kata kunci yang benar ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia ya pemasangan kata kunci, judul, deskripsi, dan tag dengan benar ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya ya.